Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Amsal pasal yang ke-10, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan Tuhan. Berbicara tentang jaminan atas kehidupan kita saudara. Setiap manusia membutuhkan jaminan. Bahkan manusia berjuang habis-habisan supaya kehidupan mereka terjamin. Ada begitu banyak hal yang dikerjakan oleh manusia supaya di masa depan hidup mereka terjamin. Ada begitu banyak yang mereka ikuti seperti asuransi misalnya, seperti jaminan masa tua misalnya, persiapan-persiapan untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua dikerjakan, diperjuangkan, supaya hari depan terjamin, supaya ada jaminan di masa depan. Ya saudara, itu semua hal yang baik. Tapi kalau kita mencoba untuk merenungkan, apakah yang bisa menjamin hidup ini? Siapakah yang bisa menjamin hidup ini? Karena apa yang kita persiapkan, apa yang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari, dengan seketika semuanya bisa hancur. Kita melihat peperangan yang terjadi saat ini, saudara. Bayangkan mereka-mereka yang ada di daerah peperangan sana. Apa yang mereka sudah persiapkan dari dulu-dulu, dari jauh hari, hancur semuanya dengan seketika. Betapa menyedihkannya saudara, apa yang sudah dipersiapkan untuk menjadi jaminan di masa tua, untuk menjadi jaminan di masa depan, ternyata semuanya hancur. Nah itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang jaminan Tuhan. Apa saja jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara sistematis dan secara ekspositori kepada setiap saudara. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.
Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Amsal Salomo. Dan Salomo menegaskan melalui amsal-amsalnya ini bahwa ada jaminan dari Tuhan. Dan dia menjelaskan apa saja yang menjadi jaminan Tuhan dan bagaimana kita untuk meraih dan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah apa saja yang menjadi jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, yang pertama di sini yang Tuhan tegaskan, firman Allah tegaskan adalah bahwa Tuhan menjamin pemeliharaan terhadap orang-orang benar, terhadap umat-umatnya. Firman-Nya menegaskan bahwa tidak Dia biarkan umatnya menderita kelaparan. Dia memelihara, Dia mencukupkan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapapun kita, apapun keadaan kita, hari ini jaminan firman Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan memelihara kita. Mungkin saat ini ada keadaan yang begitu sulit, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang berat yang saudara sedang hadapi di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah, sebagai orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, ada jaminan Tuhan bagi kehidupan saudara, sehingga saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak perlu hidup dalam kecemasan, karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia menjamin pemeliharaan atas kehidupan kita. Hari ini, apapun situasi hidup saudara, apapun situasi keluarga saudara, bagaimanapun keadaannya, mari jalani hidup dalam Tuhan. Mari jalani semuanya, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Lalu jaminan yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Di sini dibandingkan antara kemiskinan dan kekayaan. Dan yang menjadi jaminan Tuhan adalah jaminan kekayaan. Saudara, ketika melihat dan mendengar, merenungkan firman Tuhan, saya bersemangat, dan saya juga bersemangat untuk mendidik jemaat-jemaat Tuhan, khususnya mendidik orang-orang muda. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada jaminan Tuhan bagi kita, yaitu jaminan kekayaan. Ada orang-orang berkata bahwa kalau berbicara tentang kekayaan itu adalah teologi sukses. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam Alkitab begitu banyak jaminan-jaminan Tuhan tentang kekayaan, termasuk ayat ini menegaskan bahwa ada jaminan kekayaan bagi orang rajin. Artinya kalau kita rajin, maka kita akan mengalami kekayaan dalam Tuhan. Ada jaminan kekayaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, memang ada kasus-kasus khusus. Tuhan izinkan bagi seseorang untuk mengalami penderitaan, untuk menderita, siap menderita untuk Tuhan, untuk mengalami kekurangan sekalipun dalam mengiring Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan izinkan kasus-kasus tertentu demikian. Dan kita tidak boleh menghakimi yang demikian, karena memang itu kehendak Tuhan atas kehidupannya. Tetapi kita pun tidak boleh menghakimi orang-orang yang mengajarkan
dan memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau hidup dalam kerajinan maka ada jaminan kekayaan bagi orang tersebut. Artinya saudara, dalam kehidupan ini apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita jalani. Dan kemudian kalau ada jaminan untuk mengalami kekayaan, mari kita imani, mari kita raih, mari kita terapkan bagaimana supaya kita mengalami jaminan kekayaan tersebut. Karena dengan kita diberi jaminan kekayaan dan kemudian kita mengalami kekayaan, kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Artinya saudara, mengalami kekayaan itu bukan sesuatu yang salah, malah itu merupakan satu kesempatan untuk bisa memberkati banyak orang. Semakin kita diberkati, semakin kita dijadikan kaya, kita bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, jaminan yang kedua bagi saya dan saudara adalah jaminan kekayaan. Lalu berikutnya dikatakan juga di ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada berkat bagi kita orang-orang benar. Ada berkat yang Tuhan persiapkan bagi umat-umatnya. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan jaminan itu Allah persiapkan bagi setiap orang benar. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, apakah kita hidup dalam kebenaran? Karena jaminan berkat ini diberikan kepada orang benar. Nah, nanti kita akan lihat saudara, apa saja persyaratan-persyaratan untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Tetapi yang saya ingin kita pahami terlebih dahulu bahwa jaminan Tuhan yang ketiga dalam konteks firman Tuhan ini adalah jaminan berkat. Tuhan ingin memberkati kehidupan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara saat ini, dengar, ada jaminan berkat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Allah ingin memberkati kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara rindu berkat Tuhan? Ada jaminan Tuhan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan ini. Yang ketiga yaitu jaminan berkat. Bahkan di ayat yang ke-7 juga dikatakan saudara, bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan akan menjadi busuk, dan namanya juga menjadi busuk di depan banyak orang. Tetapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Wow, artinya apa saudara? Ada jaminan untuk menjadi berkat. Bahkan setelah menjadi kenangan, artinya setelah mati pun orang itu atau umat Tuhan, orang benar bisa menjadi berkat. Bukankah itu kehidupan yang berguna? Bukankah itu kehidupan yang berharga? Bukankah itu kehidupan yang berarti saudara? Yaitu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini dengar, ada jaminan firman Tuhan bagi saya, ada jaminan firman Tuhan bagi saudara, bahwa hidup kita bisa menjadi berkat. Yang penting di sini dikatakan adalah bahwa orang fasik namanya menjadi busuk. Artinya jangan hidup dalam kefasikan. Karena kalau hidup dalam kefasikan tidak akan menjadi berkat, malah menjadi kebusukan. Ketika orang ingat, maka hal-hal yang busuk, hal-hal yang bau yang Tuhan, yang orang ingat dari orang tersebut, orang yang hidup dalam kefasikan tersebut. Tetapi bagi saya dan saudara, ada jaminan firman Tuhan bahwa kita akan menjadi berkat. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah jaminan pemeliharaan. Dia akan memelihara kita, Dia akan mencukupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan kekayaan. Tuhan ingin kita kaya. Ada jaminan Tuhan tentang berkat. Ada berbagai bentuk berkat yang Tuhan bisa persiapkan bagi kita. Bahkan ada jaminan firman Tuhan untuk kita menjadi berkat. Wow, kalau hidup kita
dipelihara Tuhan, kita diberkati, dijadikan kaya, dan kita diberkati dalam berbagai aspek kehidupan kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita akan begitu indah, saudara. Nah, sekarang yang saya ingin kita renungkan adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan tersebut. Bagaimana supaya jaminan-jaminan Tuhan tersebut menjadi kenyataan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di sini, saudara, di ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, dibandingkan oleh Tuhan di sini antara orang fasik dan orang benar, di mana keinginan orang benar ditolak Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru pun ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya Tuhan memelihara. Siapa yang dipelihara? Orang benar. Artinya apa, saudara? Kalau kita mau mengalami jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan-jaminan firman Tuhan, maka syarat pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah hiduplah dalam kebenaran. Kalau saudara rindu jaminan-jaminan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara, hiduplah dalam kebenaran, saudara. Karena dengan hidup dalam kebenaranlah, maka kita akan mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang berseru kepada Tuhan. Mereka rindu mengalami mujizat, mereka rindu mengalami jawaban doa, mereka rindu keinginan mereka tercapai, tapi doa-doa mereka tidak didengar, apa yang mereka rindukan tidak terwujud, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekalipun mereka berdoa, bahkan mereka begitu tekun berdoa, mereka begitu kuat berdoa, tetapi mereka tidak menjalani kehidupan dalam kebenaran. Saudara, sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita sujud dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup kita itu bagian dari doa. Kalau saudara berseru dengan khusyuk, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan selesai berdoa, lalu saudara jalani hidup saudara dalam kefasikan, semuanya itu sandiwara, dan Tuhan tidak berkenan kepada doa yang demikian. Karena doa itu sekali lagi bukan hanya waktu kita bersujud, tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itu bagian dari doa kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa kita? Kita mengalami jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang pertama, jalani hidup dalam kebenaran, saudara. Bagaimana supaya usaha pekerjaan saudara berhasil? Berdoalah dan jalani hidup dalam kebenaran. Bagaimana supaya bisnis saudara, Tuhan bekerja di sana? Jalani hidup dalam kebenaran. Lakukan dan terapkan semuanya kebenaran di sana. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran di sana. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memelihara bisnis saudara, memelihara usaha pekerjaan saudara. Tuhan campur tangan di sana. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Lalu yang kedua, di ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, di sini jaminan kekayaan. Jaminan itu diberikan kepada orang rajin, sedangkan tangan yang lamban, tangan yang malas, itu akan menjadikan miskin. Artinya di sini, saudara, jaminan firman Tuhan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi anak Tuhan yang rajin. Nah, saudara, di sini yang banyak kali orang salah memahami, baik hamba Tuhan, baik umat Tuhan, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan salah mengajarkan umat-umat Tuhan sehingga pemahaman-pemahaman itu menjadi salah. Banyak kali hal-hal yang berhubungan dengan mengandalkan Tuhan, berdoa dengan iman, itu diajarkan dengan cara yang salah. Seringkali ketika menyampaikan, ketika mengkhotbahkan firman Tuhan atau mengkhotbahkan tentang jaminan Tuhan, tentang doa yang dijawab, tentang keberhasilan dan sebagainya,
hal yang dikhotbahkan atau hal yang diajarkan tersebut tidak seimbang. Artinya kalau kita kuat berdoa dan semakin kuat berdoa, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi di sisi lain tidak diajarkan bahwa selain kuat berdoa, kita juga harus kuat bekerja. Kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya, kita beriman sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan tinggal berdiam diri, lalu kemudian Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dengar saudara, firman Allah, kalau kita belajar keseluruhan firman Tuhan, memang kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita harus berdoa meminta sungguh-sungguh dalam Tuhan, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Tetapi di sisi lain saudara, yang menjadi bagian kita juga harus rajin sungguh-sungguh. Supaya semuanya bisa menjadi kenyataan. Jadi yang kedua di sini saudara, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jaminan Tuhan, kita harus rajin. Kita harus rajin. Saudara mungkin berbisnis. Apa yang harus saudara lakukan dalam bisnis saudara? Andalkan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak berkehendak, dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Lalu kemudian berserulah kepada Tuhan, karena dialah yang akan mengaruniakan semuanya. Tetapi jangan berpangku tangan dan kemudian secara pasif mengharapkan Tuhan akan menjadikan bisnis saudara besar. Tetapi jadilah orang-orang yang rajin. Saudara, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan saja, mereka bisa berhasil dengan rajin. Karena mereka rajin sekali. Bahkan jam tidur mereka kurangi, jam istirahat mereka kurangi. Untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan rajin. Nah saudara, apalagi kita? Karena kalau orang yang tidak mengenal Tuhan saja dengan rajin mereka bisa berhasil, kita bisa rajin dan kemudian ada Tuhan juga yang menolong dan bekerja dalam hidup kita. Seharusnya kita lebih berhasil dari siapapun. Nah, yang menjadi masalah kita apa? Masalah kita adalah masalah kerajinan. Terlalu banyak kita berat sebelah mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu semuanya baik. Tetapi di sisi lain kita melupakan bahwa kita harus sangat-sangat rajin. Kita harus rajin dan rajin. Mari dalam pekerjaan saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rajin di sana. Jangan sampai saudara yang anak Tuhan, saudara pula yang paling malas. Dalam bisnis saudara yang harus paling rajin di sana. Rajin belajar bagaimana supaya menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin bekerja bagaimana menjadikan bisnis saudara berhasil. Rajin dalam semua hal. Jadilah lebih rajin dari semua orang saudara, untuk saudara mengalami jaminan-jaminan Tuhan. Jadi jaminan Tuhan itu akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita rajin. Rajinlah. Hari ini koreksi hidup saudara, seberapa rajin saudara. Jangan sampai menjadi anak-anak Tuhan yang malas saudara. Saya sampai hari ini berjuang. Saya tidur jam 11 malam, lalu kemudian jam 3 pagi sudah bangun mengerjakan pekerjaan pelayanan melalui media sosial. Saudara bayangkan, dan itu terus dan sepanjang hari, hampir tidak ada waktu berhenti. Saya harus melakukan banyak hal untuk bisa melayani puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang melalui media sosial. Saudara, jadilah orang yang rajin, maka saudara pasti akan berhasil. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 5 dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Hal yang bisa kita lihat di sini saudara adalah tentang manajemen. Siapa yang mengumpulkan pada waktu musim panas, artinya dimanage, diatur semuanya sesuai, dan diatur semuanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Artinya ada pengaturan yang baik di sana. Dan yang menjadi masalah banyak anak-anak Tuhan seringkali adalah manajemen. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, melakukan banyak hal, tetapi ketika tidak memanage dengan baik, semuanya hancur juga. Jadi selain kita harus rajin bekerja, kita juga harus memanage. Kita bangun satu sistem, kita manage satu sistem dalam semua bidang atau aspek kehidupan kita, di mana melalui manajemen ini akan teratur semuanya.
dan kita akan mengalami jaminan firman Tuhan. Bagaimana saudara dipercayakan hal besar kalau hal kecil saudara tidak bisa manage, tidak bisa dipercaya, tidak bisa atur dengan baik. Tetapi ketika saudara dipercayakan oleh Tuhan hal kecil dan kemudian saudara manage dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal besar. Ketika dia percayakan hal kecil, saudara atur dengan baik, dia percayakan hal yang lebih besar. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Hari ini sekali lagi ada jaminan firman Tuhan bagi setiap kita, yaitu jaminan pemeliharaan, jaminan kekayaan, jaminan berkat, dan jaminan menjadi berkat. Bagaimana kita memperoleh dan meraih jaminan-jaminan itu, saudara? Hiduplah benar dan hiduplah rajin. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin, lebih rajin dari semua orang. Dan hiduplah memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian kita akan meraih jaminan-jaminan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami telah merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa ada jaminan-jaminan firman Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan ada hal-hal yang harus kami lakukan yang menjadi bagian kami untuk kami mengalami jaminan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini setiap anak-anak-Mu mengalami jaminan firman Tuhan, dan ajar mereka untuk melakukan bagian mereka. Ajar mereka untuk hidup benar, hidup rajin, dan hidup memanage semuanya dengan baik. Maka dengan demikian jaminan firman Tuhan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa. Berdoa buat pergumulan mereka, buat kegiatan mereka di sepanjang hari ini, buat aktivitas mereka, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan tetap hadir di tengah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka,
Biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan,
dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu
Berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anakmu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.